الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Kalimat takwa sering sekali kita dengarkan hampir setiap hari Jumat. Khatib beri wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau tidak ada kesungguhan dalam hati kita untuk usaha ke arah takwa tadi, maka sampai sekarang kita belum menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di lisan, bukan hanya dengan ucapan atau tulisan. Lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengkufurinya. Itulah makna haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Kita sering melihat orang yang mati, bahkan kita hadir di acara kematian keluarga kita, tetangga kita, jiran kita, orang di kampung kita, bahkan kita menghantar jenazah ke kuburan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua orang ingin agar Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga dan berharap sangat agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita membaca ayat-ayat yang menjelaskan surganya Allah Subhanahu wa taala, nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis kita akan mengucapkan Allahumma inni as'aluka al-jannah, ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Ketika kita membaca ayat-ayat tentang nerakanya Allah Subhanahu wa taala, azab-azab di dalam neraka, maka kita mengucapkan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkanlah aku dari neraka, ya Allah. Permasalahannya sekarang adalah sebagian umat Islam, manusia, ingin agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari neraka. Namun langkahnya sekarang, posisinya sekarang, jalannya sekarang menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mulutnya mengatakan untuk berhindar, berdoa agar dihindarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namun langkahnya, posisinya, jalannya sekarang menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia juga berbolak balik arah jalannya, posisinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia selalu berdoa kepada Allah agar dimasukkan dalam surganya Allah taala.
Jadi kalau kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala, kita ingin hidup berbahagia dunia dan akhirat sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari neraka-Mu ya Allah. Kita harus paham ini. Kita harus paham sekarang ini langkah kita kemana, posisi kita ke arah apa, ke surga atau ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Hujibatul jannatu bil makarih wa hujibatun nar bis syahwat." Surganya Allah Subhanahu wa taala dikelilingi, dipagari, dibentengi dengan perkara-perkara, dengan hal-hal yang bertentangan dengan nafsu manusia. Sedangkan neraka Allah Subhanahu wa taala dikelilingi, dipagari, dibentengi dengan hal-hal, dengan perkara-perkara yang sesuai dengan nafsu syahwat manusia. Jadi kalau kita ingin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, benteng, tirai, pagar yang mengelilingi surganya Allah kita harus hancurkan sedikit demi sedikit. Itu perkara-perkara yang bertentangan dengan nafsu syahwat kita. Contoh seperti salat, perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling penting ini. Allah SWT katakan salat ini, wa innaha lakabiratun illa lil khashiin. Sesungguhnya salat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tunduk hatinya kepada Allah. Jadi ketika azan dikumandangkan di masjid ini atau di mushola dirangkat, berat untuk datang ke masjid, meninggalkan pekerjaan, kantor, pokoknya kedainya, warungnya, urusan-urusan dunianya mau ditinggalkan itu berat. Kita Allah katakan seperti itu. Wa innaha lakabiratun illa lil khashiin. Berat itu salat itu. Untuk meninggalkan semua kegiatan-kegiatan kita. Ketika Allah SWT memanggil kita 5 kali sehari semalam, hayya 'alas shalah, marilah salat, marilah ke masjid, hayya 'alal falah. Di dalam masjid, di dalam salat ada kemenangan, ada kesuksesan, ada kejayaan. Jadi salat ini berat, karena ini jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga, untuk memperhatikan, untuk memelihara salat kita 5 kali sehari semalam di awal waktu di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang harus kita usahakan. Di subuh hari kita harus meninggalkan tempat tidur kita, kasur kita, ranjang kita, tinggalkan untuk datang ke masjid untuk melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Kemudian berpuasa. Puasa ini perintah Allah Subhanahu wa taala juga berat tadi. Ada orang yang sanggup berpuasa, tapi bukan karena Allah. Mungkin karena dia ada mengidap suatu penyakit. Maka kata dokter, kalau kamu ingin sembuh dari penyakit itu, kalau berpuasa. Maka dia berpuasa, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diinginkan adalah kita berpuasa ini karena Allah semata-mata. Dan itu berat. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini juga adalah jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan makan minum karena Allah Subhanahu wa taala berat. Kemudian perintah Allah yang lain adalah bersedekah, berinfak. Ini juga berat, bersedekah. Sepanjang hari kita bekerja mencari nafkah, pagi sampai sore berkeringat. Setelah itu harus datang ke masjid, setelah itu harus mengeluarkan sedekahnya sedikit sebagai rezekinya.
untuk mengeluarkan sedikit harta yang Allah berikan kepada kita. Berat saja. Allah SWT beritahu dalam Al-Quran bahwa penghuni syurga itu adalah orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kazimina al-ghaiz wal 'afina lin-nas. Alladzina yunfikuna fis sarra. Orang-orang ahli syurga itu adalah yunfikuna fis sarra. Dia senang, dia suka bersedekah, berinfak walaupun dalam keadaan sempit ataupun lapang, susah ataupun senang. Awal bulan, akhir bulan, pokoknya dia senang, gemar dia bersedekah. Kerana sedekah itu merupakan bukti bagi kita itu beriman kepada Allah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, as-sadaqatul burhan, sedekah itu adalah burhan, adalah bukti kita beriman kepada Allah. Kalau kita pelit, kita bakhil, kata Nabi SAW, la yajtami'u fi qalbil mukmin, tidak akan berkumpul di dalam hati orang-orang yang beriman dua sifat, bakhil dengan beriman. Kalau dia bakhil dia tidak beriman, kalau dia beriman dia tidak bakhil namanya. Jadi sifat orang yang bertakwa kepada Allah, ahli syurga, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, dia senang, dia suka, dia gemar untuk bersedekah. Dan ini sedekah juga berat. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ajal menjemput satu orang manusia ini, apa yang dia minta untuk dikembalikan kepada Allah dari dunia ini bukan untuk sholat, untuk haji, bukan. Tapi dia berkata, Allah katakan dalam Al-Quran, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, wahai Allah, laula akhartani, sekiranya engkau mengakhirkan, menangguhkan kematianku, fa'asaddaka, aku akan bersedekah, aku akan berinfak, aku akan berkorban di jalan-Mu ya Allah, wa akun minas salihin, dan menjadi orang yang saleh. Jadi ketika kematian datang dan menjemput satu orang manusia, apa yang dia minta? Agar dipanjangkan umurnya, agar diberikan kesempatan untuk bersedekah. Kalau untuk sholat, untuk berhaji, perlu waktu. Haji perlu waktu di bulan, ada bulannya Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Dan ketika orang meninggal dunia, dia meminta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya untuk mensedekahkan, untuk menginfakkan hartanya dan menjadi orang-orang yang saleh. Dan sedekah itu adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala ini adalah menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Bukan buat ilmu dunia, silakan kita belajar ilmu dunia ini, tapi ilmu agama itu sangat penting. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahhalallahu tariqan ilal jannah." Man salaka, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Jadi belajar ilmu agama itu jalan ke surga Allah Taala. Makanya tidak suka itu nafsu ini. Ketika ada majlis ilmu, ketika ada majlis ta'lim, kita lihat sepi di masjid-masjid hadir. Tapi kalau ada acara-acara yang lain di luar masjid, masya Allah ramai orang. Tapi untuk majlis ta'lim, karena itu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sedikit sekali orang yang duduk mendengarkan. Padahal dengan majlis ilmu, majlis ta'lim, kita bisa paham akan perintah-perintah Allah, yang mana hak, yang mana batil, yang mana sunnah, yang mana wajib, yang mana bid'ah, yang mana sunnah. Maka penting kita belajar ilmu, karena ini jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang lain adalah amar ma'ruf nahi munkar. Melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam Al-Quran ada lebih kurang 60 ayat yang memerintahkan kita untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Ini berat juga. Ketika ada tetangga kita, jiran kita tidak sholat hari, kita alhamdulillah rajin ke masjid di Batu, kita berat untuk berdakwah kepada mereka, untuk mengajak untuk dia sholat. Karena memang jalan dakwah itu memang jalan penuh dengan mujahadah, ujian, bertentangan dengan nafsu kita, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
melihat kemungkaran yang dilakukan oleh dibuat oleh orang-orang, kita tidak ada kekuatan mampu untuk mencegah kemaksiatan tadi itu. Padahal amar ma'ruf nahi munkar ini adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Rasulullah SAW beliau berangkat ke Taif jalan kaki hadir. Ketika sampai di Taif, apa yang didapatkan? Dia dilempari dengan batu berdarah-darah, bermujahadah. Masya Allah, hadirin yang dimulai Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasulullah menjalankan dakwah awal-awal Islam, mendapatkan kesusahan, kesulitan, cacian, makian, dilempari dengan batu dan sebagainya. Dan memang dakwah ini jalan yang bertentangan dengan nafsu kita, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdakwah mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya beliau dilemparkan ke dalam api selama 40 hari 4 bulan dalam kobaran api. Bermujahadah, bersusah payah, bertentangan dengan nafsu, karena memang jalan amar ma'ruf nahi munkar dakwah Allah ini dan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk salat Jumat ini hadir, termasuk jalan juga perkara-perkara yang bertentangan dengan nafsu kita. Maka kita perlu paham di dalam Al-Quran ada satu surah Al-Jum'ah yang menjelaskan bagaimana tentang perintah Allah salat Jumat ini. Banyak manusia yang tidak paham hari ini. Dia datang hari Jumat yang terakhir, padahal ketika khatib sudah naik di atas mimbar, itu malaikat sudah menutup catatan untuk menulis pahala orang-orang yang salat Jumat. Kalau kita datang ke masjid salat Jumat ketika khatib sudah berada di mimbar, Masya Allah. Pada Allah SWT panggil dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salat, ketika kalian dipanggil untuk salat Jumat pada hari Jumat, fas'au ila zikrillah, segeralah kalian menuju masjid untuk berzikir kepada Allah, melaksanakan salat Jumat. Wazalul bait, tinggalkan jual beli pekerjaan kalian. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita paham jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala dibentengi, dikelilingi, dipagari dengan hal-hal yang bertentangan dengan nafsu kita. Kalau untuk nerakanya Allah kita tidak perlu sekolah, tidak perlu belajar. Apabila kita mengikuti nafsu kita, syahwat kita, yaitu pasti menghantar kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quran, inna nafsa la'ammaratun bis-su', sungguh nafsu manusia itu selalu menuju kepada kejahatan, keburukan. Orang-orang terdahulu bagaimana mereka bermujahadah, bersungguh-sungguh sehingga mereka mendapatkan ujian dan cobaan. Allah katakan dalam Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullah qarib. Allah katakan dalam Al-Quran, am hasibtum, apa kalian kira kalian akan masuk dalam surga walamma ya'tikum masalul ladzina khalau, sebelum datang kepada kalian perkara-perkara yang menimpa orang-orang sebelum daripada kalian. Kata Allah, apakah kalian masuk dalam surga Allah sebelum datang ujian dan cobaan seperti orang-orang terdahulu daripada kalian? Basathumul ba'sa, mereka ditimpai dengan kesusahan, kelaparan, penyakit, digoncang mereka, diusir dari kampung halaman mereka demi mempertahankan iman mereka, agama mereka. Sehingga Rasul-Rasul pada saat itu dan orang-orang beriman berkata, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, ala inna nasrullah karim. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya, bahwa segala hal, segala perkara-perkara yang bertentangan dengan nafsu kita, keinginan kita, syahwat kita, itulah jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara pelan-pelan kita harus hancurkan, kita harus singkapkan itu pagar, itu tirai yang menutup jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل وسلم وبارك على سيدنا ابن في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا يا الله benar berzalimi diri kami ya Allah zulman katsira kezaliman yang banyak. Wa illa taghfir lana sekiranya Engkau tidak ampuni kami ya Allah lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang-orang yang rugi dunia dan akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selesaikan semua masalah kami ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan kami ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah, kesusahan dan kesusahan yang menimpa kepada umat Islam Kau mudahkan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudahkanlah kami ya Allah untuk memudahkan sisa umur kami ya Allah, untuk taat kepada-Mu, untuk iman kepada-Mu, untuk menuju surga-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum wazkuru ala ni'matihi wa la zikrullahi akbar. Allah ya'lamu ma tasna'un.